Jadi yang nomor satu itu memang membanggakan. Tapi kalau nomor satunya dalam hal screen time main HP, gimana? Masih bangga? Hasil laporan penelitian dari data.ai dengan judul State of Mobile 2023 menobatkan Indonesia sebagai negara yang jumlah screen time warganya paling tinggi sedunia. Data ini diambil dari 4 tahun terakhir dan Indonesia terus mengalami peningkatan durasi tiap tahunnya. Terdengar positif dan luar biasa ya? Tentu tidak. Dari laporan tersebut, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 5,7 jam tiap harinya untuk screen time. Kurang lebih 24% hidup kita setiap hari, kita habiskan di layar smartphone atau tablet. Menurut ahli adiksi perilaku, Dr. Christiana S., seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia, survei yang dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia pada Mei 2020 menunjukkan ada 19,3% remaja dan 14,4% dewasa yang kecanduan internet. Dan data ini pastinya terus bertambah dengan seiringnya waktu. Mengapa kita begitu kecanduan dengan smartphone? Menurut Jeko Jehaman, seorang profesor di bidang agama, psikologi, dan budaya, dalam artikelnya menuliskan setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, bagian dari extended self. Kesadaran manusia tentang pemahaman dirinya terus berkembang, dimulai dari masa bayi yang bergantung pada pengasuh hingga kepada benda-benda. Ini dinamakan extended self. Perluasan diri terhadap benda-benda yang dimilikinya membentuk diri anak itu, sehingga ketika kehilangan salah satu benda tersebut, ia akan menangis. Menurut psikolog Larry Rosen, 51% dari kalangan generasi milenial akan merasa cemas ketika dihalangi untuk mengecek smartphone mereka selama lebih dari 15 menit. Karena pada usia ini, handphone telah menjadi perluasan diri mereka sejak masa remaja akhir. Hayo, yang biasanya pada panik kalau nggak bawa HP, siapa? Yang kedua, mengingatkan hubungan kasih sayang. Semasa bayi atau anak-anak, kepribadian kita dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman, serta cara orang tua merawat dan membesarkan kita. Sentuhan pribadi, kasih sayang, dan kontak mata dari orang tua akan membentuk momen atau relasi yang intim dengan anak. Hal yang sama juga berlaku dengan smartphone. Dengan menggunakan smartphone, tanpa sadar, kita seperti mengalami kembali sentuhan dan rasa yang sama dari masa lalu. Memandang smartphone memiliki efek yang sama, seperti ketika orang tua memandang anaknya dengan penuh kasih. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan untuk memproduksi dan mereproduksi. Salah satu bagian dari perluasan diri kita adalah sifat alamiah untuk berekspresi, seperti menyalin, meniru, membuat model, dan mengeksplorasi perbedaan ketika kita mencoba menjadi diri yang lebih baik atau berbeda. Hal ini kita lakukan dengan smartphone ketika kita mengambil, memanipulasi, dan memamerkan gambar, terlibat dalam diskusi-diskusi, dan menjalin percakapan melalui chat. Smartphone menjadi alat bantu di mana kita dapat mengekspresikan diri. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki cara pandang yang benar dan alkitabiah terhadap penggunaan teknologi. Allah memberikan kepada manusia akal budi dan kreativitas untuk menjalankan mandat budaya dan amanat agung yang diberikan kepada kita. Ada beberapa worldview yang dapat kita gunakan dan pelajari perihal kecanduan smartphone untuk menjawab alasan-alasan tadi. Keserupaan dengan Kristus, perkembangan psikologi manusia dalam kaitan dengan perluasan diri seharusnya menuju kepada Allah dengan puncaknya yaitu keserupaan dengan Kristus. Psikologi adalah bagian dari jiwa manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh materi, melainkan hanya dapat diisi atau dipenuhi oleh Allah yang adalah roh. Sebagai ciptaan Allah, kepuasan dan kebahagiaan kita ada di dalam Allah, bukan di dalam materi. Sebagai pencipta, hanya Allah yang dapat mengisi kekosongan jiwa dan hati manusia. Dengan mengarahkan perluasan diri kita kepada Allah, kita akan belajar untuk semakin serupa dengan Kristus, memberikan teladan Allah yang menjadi manusia. Relasi Allah dan manusia. Allah yang adalah kasih adalah sumber dari segala kasih sayang yang dibutuhkan oleh manusia. Allah pun memiliki kerinduan untuk membagikan kasih-Nya dan memiliki relasi yang intim dengan manusia. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sudah memiliki pemahaman bahwa Allah adalah pribadi yang intim dengan umat-Nya.
seperti orang tua yang melakukan kontak mata dengan anaknya. Dalam Bilangan 6 ayat 25-26 dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Puncak kasih dan keintiman relasi ini adalah inkarnasi Allah dalam diri Tuhan Yesus dan yang memberikan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Mandat budaya dan amanat agung. Sejak awal penciptaan, manusia diberikan mandat budaya untuk memelihara dan mengelola alam. Pada zaman Tuhan Yesus, Ia memberikan amanat agung agar kita memberitakan Injil ke semua bangsa. Kedua hal ini menjadi motivasi dan tujuan kita dalam berekspresi. Ekspresi diri kita bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk menggenapi tujuan dan kehendak Allah bagi alam semesta. Ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Allah dan memiliki relasi yang intim dengan Allah, maka kita akan menyadari pentingnya mandat budaya dan amanat agung Allah. Sehingga segala kebutuhan ekspresi kita lakukan untuk memuliakan Allah. Smartphone harusnya adalah sebuah alat yang mempermudah hidup umat manusia. Tapi yang terjadi justru manusia yang diperalat oleh smartphone. Ayo sama-sama belajar, lebih bijak waktu dalam menggunakan smartphone. Mau tahu lebih banyak tentang worldview? Tunggu video kita selanjutnya.